Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bulan Juli, tema HFC bulanan yaitu God's Blueprint. Jadi artinya bahwa kita ini adalah gambaran Allah, gambar biru Allah. Nah, artinya bahwa kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan, dan kita untuk dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Apa yang Tuhan kehendaki kita untuk melakukan kehendaknya dalam kehidupan ini, yaitu kita bukan hanya menjadi orang Kristen, tapi kita mau menjadi orang yang mengenal Allah. Dan setelah mengenal Allah, kita mau dikenal Allah. Dan setelah kita dikenal Allah, kita mau naik tingkat lagi untuk memperkenalkan Allah kepada dunia ini lewat kehidupan kita. Amin. Nah, bicara tentang pengenalan Allah, saya bagi ada 3 kelompok dalam dunia ini. Kalau kelompok yang pertama itu yaitu orang yang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang percaya dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Mengenal Allah, kenal sama tahu itu beda. Banyak orang tahu siapa Pak Hani, siapa Bu Agnes, tahu. Walaupun dia bukan jemaat HFC, tahu. Tapi tidak banyak orang yang betul-betul mengenal Pak Hani dan Bu Agnes. Orang yang mengenal Pak Hani dan Bu Agnes, berarti dia tahu kesukaannya Pak Hani dan Bu Agnes. Mengenal dia, tahu apa yang dia nggak suka, dan apa yang dia sukai. Nah, jadi mengenal sama tahu beda. Mengenal itu berarti, mengenal Allah berarti orang itu melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Nah, kelompok yang kedua adalah orang yang dikenal Allah. Setelah dia mengenal Allah, dia mau lebih sungguh-sungguh lagi, dia mau lebih dekat dengan Tuhan, dia mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, melakukan perintah-perintahnya dalam kehidupannya, supaya dia dikenal Allah. Yang ketiga, setelah dikenal Allah, kelompok yang ketiga ini, setelah dia dikenal Allah, dia mau memperkenalkan Allah lewat kehidupannya, lewat perkataannya, lewat cara kerjanya dia, supaya lewat kehidupannya, dia menjadi saksi Kristus, menjadi suratan Kristus. Lalu ada orang yang pernah bertanya kepada saya, Pak, kalau begitu saya sudah menjadi orang Kristen, apakah saya sudah disebut sebagai orang yang mengenal Allah? Jawaban saya, belum tentu. Karena ada banyak orang Kristen, tapi dia masih suka ke tempat judi. Bahkan dia jadi bandarnya judi lagi. Ada banyak orang Kristen yang masih suka ke nightclub, minum mabuk di sana. Bahkan dia punya saham lagi di tempat nightclub itu. Ada banyak orang Kristen yang masih homo, lesbian. Bahkan yang saya pernah tahu, perempuan, maaf, potongan laki, tapi pacarannya sama-sama perempuan, mainnya sama perempuan. Umurnya itu sudah 50-an tahun loh. Pakai kalung salib lagi gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak dapat disebut dia sebagai orang yang mengenal Allah. Ada banyak orang walaupun dia Kristen, mungkin bisa saja dia punya kedudukan di gereja, dia sebagai penasehat di gereja, sebagai penatua di gereja. Dia orang kaya, orang terpandang. Tapi perbuatannya tidak menunjukkan dia sebagai orang yang mengenal Allah. Kalau saya sebut orang itu baru orang Kristen, dia belum orang yang mengenal Allah. Bahkan Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Nah, hari ini kalau orang yang mengenal Allah itu adalah orang-orang yang melakukan kehendaknya
dalam kehidupan ini, melakukan perintah-perintahnya dalam kehidupan ini. Dia memiliki kerinduan setelah dia menjadi orang Kristen. Dia memiliki kerinduan, dia mau lebih sungguh-sungguh lagi, mau lebih dekat dengan Tuhan lagi. Dan setelah itu dia dikenal Allah, dan dia mau menyaksikan kemuliaan Allah dalam kehidupannya. Amin. Nah, orang yang seperti ini baru disebut orang yang mengenal Allah. Dan dia akan menerima kerajaan sorga dalam kehidupannya. Dan yang akan masuk dalam kesukaan Bapa di sorga. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dikenal Allah dan memperkenalkan Allah. Jadi kita yang sudah mengenal Allah, kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, supaya kita dikenal Allah. Dan setelah kita dikenal Allah, kita mau naik tingkat lagi, kita mau memperkenalkan Allah lewat kehidupan kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan, kita menjadi suratan Kristus. Nah, pertanyaannya hari ini, bagaimana supaya kita dikenal Allah? Apa ciri-cirinya orang yang dikenal Allah? Mari kita buka 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13. Saya mengajak Bapak Ibu untuk baca sama-sama ayat ini, supaya dengan kita baca mengeluarkan suara, firman itu boleh masuk dalam kehidupan kita. Saya ajak baca sama-sama 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ke 13. 1, 2, 3. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Stop dulu. Ini perhatikan ayat ketiga berkata, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Lanjut ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan tidak kita untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Amin. Saya tertarik dengan ayat yang ketiga, oleh sebab tadi saya stop. Saya tertarik di sini dikatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Nah,
Ayat-ayat ini yang tadi kita bacakan di sini dikatakan menceritakan tentang bagaimana kita dikenal Allah. Supaya setelah kita dikenal Allah dan bagaimana kita memperkenalkan Allah. Yang pertama, bagaimana supaya kita dikenal Allah? Yang pertama adalah kita harus memiliki pengetahuan yang benar. Saya ambil dari ayat 1 sampai ayat 2. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Di sini dikatakan ayat kedua, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Artinya bahwa orang ini belum mempunyai pengetahuan sepenuhnya. Dia baru mempunyai pengetahuan setengah saja, separuh saja. Nah, orang-orang inilah yang seringkali mudah sombong karena dia belum memiliki pengetahuan sepenuhnya, dia baru memiliki pengetahuan sebagian saja. Nah, kebanyakan orang yang hanya memiliki pengetahuan sebagian sok tahu, sok ngerti. Nah, itu dia mudah sombong. Nah, untuk kita supaya dikenal Allah, kita harus memiliki pengetahuan yang benar. Mungkin saudara bertanya, Pak, pengetahuan apa? Pengetahuan yang pertama itu adalah memiliki pengetahuan tentang anugerah yang kita terima. Hari ini kita hidup itu karena anugerah Tuhan, amin. Kita bisa hidup itu karena anugerah Tuhan. Kita diberkati karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah hebat kita. Hari ini kita diberi kesehatan, itu anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang diberi kepinteran hari ini, itu juga karena anugerah Tuhan. Jangan menyombongkan diri bahwa Anda hebat, Anda pinter. Itu karena anugerah Tuhan. Hari ini kalau saudara menerima titipan-titipan dari Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi kalau kita menyadari bahwa semua itu anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kita, apanya yang perlu kita sombongkan lagi? Apanya yang perlu kita hebatkan lagi? Bahwa semua yang ada pada diri kita dan semua yang kita terima yang ada hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Yang kedua, pengertian tentang apa? Pengetahuan tentang yang perlu untuk keselamatan kita. Keselamatan kita terima dengan anugerah, secara gratis. Tuhan mati buat setiap orang. Jadi kita menerima keselamatan itu secara gratis. Tapi keselamatan itu harus kita pertahankan. Keselamatan itu harus kita pelihara. Keselamatan itu harus kita kerjakan. Keselamatan itu tidak bisa setelah kita terima, kita sia-siakan kasih karunia itu, sehingga kita hidup jatuh bangun dalam dosa. Kekristenan yang penting itu bukan pada awalnya, tapi yang penting pada akhirnya. Untuk menjadi Kristen itu tidak sulit, tapi untuk mempertahankan iman kekristenan itu tidak gampang. Untuk mempertahankan iman kekristenan, ada yang perlu kita kerjakan. Kita harus hidup dalam pertobatan, kita harus hidup dalam kesetiaan, kita harus hidup dalam ketaatan, kita harus hidup lebih sungguh-sungguh, supaya lewat kehidupan ini, dan kita terus mempertahankan iman kita, sampai pada akhirnya. Contoh Salomo, kita semua tahu, Raja Salomo itu begitu hebatnya dia. Raja yang bijaksana, raja yang dipilih Tuhan untuk membangun bait Allah, dan tidak ada raja yang sehebat dia. Tapi akhir hidupnya dia bagaimana? Dia akhir hidupnya menyembah berhala, menyembah ilah-ilah. Karena apa? Karena
dia mencintai orang-orang yang salah. Istri-istrinya, gundik-gundiknya, selir-selirnya, membawa dia untuk menyembah berhala dan menyembah ilah-ilah yang lain. Oleh sebab itu, perlu kita ingatkan, kekristenan itu yang penting bukan awalnya, tapi yang penting itu akhirnya. Pengetahuan ini perlu kita camkan baik-baik, perlu kita pertahankan keselamatan yang sudah kita terima. Pengetahuan yang ketiga tentang menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak cukup hanya sebagai orang Kristen minggu datang ke gereja. Tidak cukup. Tapi kehidupan kita ini kita perlu tahu hal-hal yang Tuhan gak suka itu apa. Sekaligus kita juga perlu tahu apa yang Tuhan sukai lewat kehidupan kita. Kita perlu tahu pengetahuan ini untuk bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan gak suka, kita perlu tahu. Tuhan gak suka dengan orang-orang yang sombong. Tuhan benci dengan kesombongan. Tuhan gak suka, dia adalah Allah yang cemburu. Dia gak suka kalau kita menyembah ilah yang lain. Dia gak suka kalau kita mengutamakan lebih dari yang lain, sesuatu yang lain lebih daripada Tuhan. Dia tidak suka. Dia adalah Allah yang cemburu. Kita perlu mengetahui apa yang Tuhan tidak suka dan apa yang Tuhan suka. Tuhan menyukai ketaatan. Tuhan menyukai kita memiliki hati yang bersih. Tuhan menyukai kita memiliki hati yang penuh kasih. Tuhan menyukai bahwa kita mau rendah hati. Coba kita lihat Raja Daud, beda apa dengan raja-raja yang lain? Kenapa dia disebut raja yang berkenan di hati Tuhan? Padahal dia pernah berbuat dosa. Ada banyak raja-raja berbuat dosa. Setiap kita pun juga berbuat dosa. Tapi kelebihannya Daud, dia mau menyadari bahwa dia berbuat dosa. Dia menyadari setelah dia berbuat dosa, dia menyesali dan dia mau hidup dalam kebenaran. Ada banyak orang, walaupun dia sudah ditegur Tuhan, walaupun dia sudah tahu dia berbuat dosa, dia masih tetap tinggal di dalam dosa itu. Bahkan ada yang merasa sudah kepalang basah, mau apa lagi, tak teruskan saja. Tapi hari ini kita diingatkan, untuk kita perlu memiliki pengetahuan apa yang disukai hati Tuhan, apa yang disukai Tuhan, apa yang tidak disukai Tuhan. Kita mau untuk tidak menyimpan kebencian. Tuhan tidak suka dengan orang yang iri hati. Tuhan tidak suka dengan orang yang mempunyai hati yang jahat. Hari ini mari, untuk kita bagaimana supaya dikenal Allah, kita mau memiliki pengetahuan yang benar. Kita mau menyadari bahwa hidup ini anugerah Tuhan. Kita mau menyadari bahwa semua yang ada pada kita itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa semua ini anugerah Tuhan, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita menyadari bahwa semuanya itu karena anugerah Tuhan, kita perlu memelihara anugerah keselamatan itu dalam kehidupan kita. Kita sudah menerima keselamatan itu dengan cuma-cuma karena pengorbanan Kristus. Tapi perlu kita pertahankan keselamatan itu. Ingat bahwa kekristenan yang penting bukan pada awalnya, tapi akhirnya. Dan setelah itu kita memiliki pengertian tentang keselamatan, kita harus terus menjaga kehidupan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan senang. Mengubah apa yang Tuhan tidak suka, kita ubah. Dan kita terus mau berusaha menyenangkan hati Tuhan. Seperti Daud, dia tahu apa yang Tuhan sukai, dia
menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupannya. Dia bermazmur, dia memuji Tuhan. Tuhan disukakan. Mari kita juga belajar untuk setiap hari kita menyukakan hati Tuhan. Lewat pujian, penyembahan, kita menyenangkan hati Tuhan lewat perbuatan kita. Yang kedua, untuk bagaimana supaya kita bisa dikenal Allah, kita perlu memiliki keyakinan tentang adanya satu Allah saja. Saya ambil dari ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Yang kedua, bagaimana supaya kita dikenal Allah? Kita perlu memiliki keyakinan adanya hanya satu Allah saja. Ayat ini jelas sekali mengatakan bahwa dunia menawarkan ada banyak Allah, banyak Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kepada kita, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Karena ada banyak orang-orang Kristen yang masih menyembah berhala. Ada banyak orang-orang Kristen masih percaya dengan dukun. Ada banyak orang-orang Kristen yang masih percaya dengan ramalan-ramalan. Banyak orang-orang Kristen yang masih mempercayai bintang-bintang. Oleh karena itu Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan. Orang-orang dekat kita, dunia, orang-orang dekat kita, mereka menawarkan kepada kita banyak Allah. Gak apa-apa, ke gereja, tetap ke gereja boleh, tapi plus yang lain juga boleh. Percaya dengan yang lain juga boleh kok, gak apa-apa. Yang penting minggu tetap ke gereja. Ada banyak orang-orang dekat itu menawarkan kepada kita. Kalau gak dekat dengan kita, dia tidak mungkin menawarkan itu pada kita. Itu karena orang-orang dekat. Jadi kita harus hati-hati dengan pergaulan-pergaulan kita. Orang-orang dekat ini yang akan menawarkan kita dengan Allah-Allah yang lain. Dan dunia ini juga menawarkan kepada kita Allah-Allah yang lain, menarik kita untuk jauh dari Dia lewat kesenangan dunia, kenikmatan dunia, kenikmatan dosa, membuat kita jauh dari Tuhan. Ingat, siapa yang membawa Salomo untuk menyembah berhala? Siapa? Itu adalah orang-orang dekatnya dia, istrinya dia, gundiknya dia, selirnya dia. Itu orang-orang yang membawa dia untuk menyembah ilah-ilah yang lain. Kita oleh sebab itu kita harus hati-hati menjaga pergaulan-pergaulan kita. Oleh karena itu, kita perlu untuk memiliki keyakinan yang teguh. Kita harus perlu untuk memiliki iman yang kokoh bahwa hanya ada satu Allah saja yang bisa kita percayai. Dia sudah membuktikan mulai dari kelahirannya, membuktikan bahwa Dia itu benar-benar Allah. Ada orang yang sudah meneliti darah Yesus, diteliti bahwa darah Yesus tidak ada gennya seorang laki-laki. Berarti membuktikan bahwa Dia itu benar-benar Allah. Amin. Kasihnya, pengorbanannya, membuktikan bahwa Dia rela berkorban untuk kita semua, orang-orang berdosa,
Dia membuktikan kasih-Nya. Dia berkorban untuk kita. Dan lewat kebangkitannya, membuktikan bahwa dia benar-benar Allah. Pada hari ketiga dia bangkit, dan dia sudah membuktikan kuburnya kosong, membuktikan dia bertemu dengan murid-muridnya yang masih ragu. Dia membuktikan bahwa dia itu Tuhan yang bangkit, bukan Tuhan yang mati. Dan setelah itu dia membuktikan lagi, tidak hanya membuktikan bahwa dia hidup, tapi membuktikan dia naik ke sorga, disaksikan oleh murid-muridnya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa dia benar-benar Tuhan, dan dia hanya ada satu Allah yang kita sembah ini, dia benar-benar Tuhan, apanya yang masih kita ragukan lagi? Alkitab berkata, Matius 28 ayat 18, saudara boleh catat, segala kuasa di bumi di sorga telah diberikan kepada dia. Kalau dia yang memiliki kuasa itu semua, kita masih mau menyembah, mengapa kita masih mau menyembah Allah yang lain lagi? Padahal segala kuasa itu sudah diberikan kepada dia. Hari ini bisa saja mungkin saudara-saudara, baik di tempat ini ataupun saudara yang menyaksikan live streaming. Saudara mungkin mengalami masalah dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara sedang mengalami tekanan hidup, beban-beban yang berat dalam kehidupan Anda. Sehingga Anda berkata, kenapa ini harus terjadi? Dan saudara tidak mengerti mengapa ini harus terjadi dalam kehidupan Anda. Saya beri contoh, saat ini mungkin Anda belum mengerti, tapi tiba waktunya Anda akan mengerti. Sama seperti kita belajar, anak kecil yang masih kelas SD, dia belum mengerti pelajaran SMA. Tapi saatnya nanti dia SMA, dia akan mengerti pelajaran SMA. Demikian dalam kehidupan ini, hari ini mungkin saudara belum mengerti apa maksud Tuhan. Tapi percayalah, satu waktu Tuhan akan menyatakan kepada Anda. Dan percayalah, Dia adalah Bapa yang bertanggung jawab terhadap kita sebagai anak-anak-Nya. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia rela berkorban untuk kita. Masa sih kalau dia sudah berkorban untuk kita, masa sih dia tidak mau menolong kita? Kalau dia sudah berkorban untuk kita, masa sih dia tidak mau menyembuhkan kita? Masa sih dia tidak bisa memulihkan kita? Percayalah, dia Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Dan dia satu-satunya Allah dan satu-satunya Tuhan yang perlu kita percayai, jangan ragu. Hari ini, mari, saudara-saudara, baik mungkin saudara yang sedang menyaksikan live streaming ini, miliki hati yang teguh, iman yang kokoh, yang tidak tergoncangkan. Percayalah bahwa hanya ada satu Allah yang kita percayai. Miliki hati yang percaya itu. Orang yang memiliki hati yang percaya bahwa hanya ada satu-satunya Allah, dia tidak akan terpengaruh dengan ramalan-ramalan. Dia tidak akan terpengaruh dengan omongan-omongan orang. Dia tidak akan pengaruh dengan klenik-klenik. Dia percaya bahwa Tuhan yang menjamin masa depan kita. Amin. Yang ketiga, apa ciri-cirinya orang yang dikenal Allah? Saya ambil dari ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan yang sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuan. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah,
engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Yang ketiga, bagaimana untuk kita menjadi dapat yang disebut orang yang dikenal Allah. Ciri-cirinya adalah hidupnya menjadi berkat. Ayat ini jelas sekali mengatakan supaya kita tidak menjadi batu sandungan, ayat yang ke-9 saya ulangi, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Bagi mereka yang lemah, bukan bagi mereka yang kuat. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita harus hati-hati dalam kehidupan kita, supaya kita jangan menjadi batu sandungan. Dalam kehidupan kita, lewat perbuatan kita, kita ini disorot orang terus. Dimanapun kita berada, kita menjadi sorotan orang. Baik pada waktu kita traveling, kita sedang tour, kita sedang berlibur, itu pun kita harus menjaga perbuatan kita, tingkah laku kita. Karena mereka tahu bahwa kita orang Kristen, kita sedang disorot. Saya hampir setiap tahun, saya mengikuti tur karena dapat insentif dari perusahaan. Nah, pada waktu ikut tur itu kita dari berbagai kota pulau, orang-orangnya ada orang yang Indonesia Timur, ada yang orang-orang luar kota. Nah, kita pergi setiap tahun hampir orang-orangnya sama-sama orang itu aja gitu. Nah, pada waktu pergi karena beberapa itu kita di-entertain oleh perusahaan, jadi kita diajak senang-senang dari pagi sampai malam kita dihibur terus. Kalau malam kita diajak untuk ke satu tempat yang hiburan-hiburan itu. Nah, suatu hari itu diajak untuk ke tempat yang maaf kata itu ada ya tempat hiburan malam lah gitu. Nah, di situ kita itu bisa diajak untuk melihat, memilih, ada yang seperti di akuarium gitu. Ada yang pakai baju merah, ada pakai baju hijau, ada pakai baju kuning gitu ya. Nah, itu macam-macam ikannya bisa awe-awe, bisa panggil-panggil gitu ya, bukan hanya patung yang gini-gini aja. Orang itu pun di akuarium ikannya bisa awe-awe begitu. Nah, kita diajak ke tempat itu. Tapi karena saya harus ingat bahwa kita ini sebagai anak Tuhan, kita sebagai terang Kristus, saya tidak bisa mengikuti mereka di tempat itu. Saya bilang, maaf, saya harus pulang ke hotel. Biarkan saya pulang ke hotel. Loh, jangan begitu loh, kalau pulang kan semua pulang, wong kita satu bis. Enggak apa-apa, saya naik taksi aja, saya pulang ke hotel gitu. Nah, tapi karena mereka sungkan dengan saya, lalu mereka ya sudah akhirnya ngikutin pulang. Setelah saya pulang sampai di hotel, mereka ternyata berangkat lagi. Gitu. Nah, setelah itu, selang kemudian berapa tahun, ya 1 tahun mungkin, lalu ada salah satu mereka itu, ternyata ada satu gadis itu ya masih muda, dia datang ke sini pada waktu itu menghadiri pemberkatan nikah temannya. Dia orang luar pulau, karena temannya di Surabaya pemberkatan nikah di HFC. Nah, yang melayani itu saya, pemberkatan nikah. Coba saudara bayangkan, kalau waktu itu saya ikut-ikutan di sana, bagaimana dia bilang, loh orang ini kemarinnya di situ loh sama-sama saya, lah kok sekarang di sini sebagai hamba Tuhan yang memberkati pernikahan. Maka kita itu akan menjadi batu sandungan. Jadi dimanapun kita berada, hati-hati. Baik kita hamba Tuhan ataupun saudara sebagai jemaat, kita ini seperti bangunan di atas gunung. Dimanapun kita berada, orang itu sedang melihat kita. Karena ajaran Kristus itu ajaran yang paling bagus. Orang-orang tokoh-tokoh dunia mengakui ajaran Kristen itu bagus. Tapi kenapa banyak orang-orang Kristen yang terus akhirnya tidak menjadi berkat dan menjadi batu sandungan? Nah, jadi kita harus menjaga perbuatan kita, baik itu lewat pakaian kita sehari-hari gitu. Nah,
Ada banyak orang, gadis atau wanita-wanita, mereka memakai baju yang seperti kekecilan, seperti kainnya kurang gitu. Nah, sehingga banyak orang yang terus menyorot, orang Kristen pakaiannya kok koyok ngono. Mungkin ibu itu berkata, ngapain aku diurus baju-bajuku sendiri, uang-uangku sendiri, badan-badanku sendiri. Betul, tapi kita harus ingat, ayat ini mengatakan bahwa menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah, bukan yang kuat. Kalau yang kuat nggak gobres, tapi justru yang lemah ini loh, yang ngerasani, yang lemah ini loh, yang akan jadi, yang jatuh, karena dia lemah. Kita harus menjadi terang Kristus, bukan menerangi badan kita. Amin. Kita sebagai orang tua, kita harus juga menjadi, banyak orang-orang tua tidak menjadi teladan bagi anaknya. Mamanya bilang, nih baca Alkitab, baca Alkitab. Tapi wong nyoy bilang, papa aja gak pernah baca Alkitab. Mama aja gak pernah baca Alkitab, nyuruh-nyuruh noni, nyuruh-nyuruh nyo. Baca dong Alkitab. Nah, demikian juga anak-anak muda, orang-orang Kristen. Kita harus menjadi teladan dalam pergaulan kita. Ada banyak orang-orang Kristen pacaran ngalang-ngalai orang dunia. Nah, di mana? Mereka akan melihat, lah kalau orang Kristen pacarannya seperti itu, apa bedanya dengan saya orang-orang dunia? Baik di tempat pekerjaan kita sehari-hari, orang itu menyaksikan kita. Saya selalu mengingatkan kepada staf saya, kepada pegawai saya, kamu itu orang Kristen, ingat bahwa kamu itu harus menjadi terang Kristus, harus menjadi suratan Kristus. Apa bedanya kalau Anda itu orang Kristen tapi maaf, nyolong ikut nyolong, korupsi ikut korupsi. Apa bedanya? Bagaimana kita bisa menjadi suratan Kristus? Ada seorang teman dosen, dia berkata, temannya dia itu suka minum rokok, minum mabuk di rumah dengan teman-temannya. Dia minum mabuk itu justru di rumah dengan teman-temannya dia. Nah, dia punya anak laki, itu menyaksikan kehidupannya dia setiap hari. Dia minum mabuk, ngerokok. Dia ngomong sama anaknya, kamu jangan ikut-ikutan papa ngerokok. Jangan ikut-ikutan papa minum mabuk. Papa ini sudah terlanjur. Kamu jangan ikut-ikutan ya. Ngerokok itu enggak baik, minum itu enggak baik. Loh, kalau anaknya itu, nantinya anaknya itu mengikuti dia, yang salah itu siapa? Bisa ngomong, jangan ikut-ikuti papa. Tapi dia sendiri justru yang memberikan contoh dalam kehidupan anaknya. Jangan nyalakan anaknya, kalau anaknya itu akhirnya mengikuti dia. Dalam kehidupan ini ada banyak hal. Kita harus hati-hati. Kita harus menjadi teladan dimanapun kita berada. Ada satu kisah yang true story. Pada waktu itu ada seorang anak pada tahun 1930, itu ada seorang laki, pemuda, dia itu pinter main musik. Nah, pada waktu itu orang tuanya sambil sekolah, terus lalu orang tuanya lihat dia itu ada bakat untuk main musik, dia diarahkan untuk belajar musik. Dia belajar pipe organ dan kalium. Anak itu menyukai main musik itu. Lalu anak itu bertumbuh semakin dewasa, tapi karena sesuatu hal, akhirnya anak itu drop out, tidak sekolah. Dan dia akhirnya bekerja di sirkus. Dia di sirkus itu, dia melatih macan, singa, gitu. Dan sambil dia melatih, dia juga main pakai musik itu. Sehingga binatang itu bisa diajari dengan dia main musik, binatang itu mengikuti musiknya dia.
Singkat cerita, setiap hari dia bekerja melakukan seperti itu, jadi sirkusnya main, dia juga sambil main musik. Nah, pemuda itu semakin hari semakin dewasa dalam kehidupannya, dia tertarik dengan agama Kristen. Lalu dia suka ke gereja. Nah, pada hari Minggu, dia melihat orang-orang di gereja itu minta ampun sama Tuhan, berdoa, Tuhan ampuni saya, dosa-dosa saya. Nah, dia melihat di gereja itu orang-orang yang minta ampun itu kemarin dia baru kelihatan. Orang-orang itu adalah orang-orang yang di tempat pelacuran. Mereka juga membawa selingkuhannya di situ sambil nonton sirkus. Karena pada waktu di gereja, orang itu tidak pergi dengan istrinya, tapi justru pada waktu di gereja dia pergi dengan istrinya, tapi kalau lagi nonton sirkus, kok dengan wanita lain. Nah, jadi dia tahu, ini selingkuhannya. Ya, dia pikir, biarinlah, ngapain ngurusin gitu. Tapi berjalannya berikutnya, bulan depan lagi, dia main sirkus lagi, dan dia kelihatan orang-orang itu lagi, yang membawa perempuan-perempuan selingkuhannya lagi. Minggu besok ketemu lagi di gereja dengan istrinya sendiri dan doa minta ampun. Nah, berdoa minta ampun sama Tuhan maksudnya gitu. Lalu dia mikir, loh orang-orang ini kok seperti itu ya? Dia jadinya akhirnya jadi jengkel dan dia melihat kejadian itu, dia pikir. Terus dia membuat statement, orang Kristen itu memang munafik. Maaf, ini memang statement dari dia. Dia bilang, kalau di gereja minta ampun, tapi di luar minta ampun perbuatannya dia. Gitu. Nah, seperti itu akhirnya dia jengkel, dia membuat satu organisasi sendiri, dan dia membuat satu organisasi sendiri. Dia benci dengan orang-orang Kristen. Saudara tahu siapa dia? Dia adalah Anton Sander Lavey. Dia pendirinya tahun 66, dia pendiri pertama Gereja Setan. Dan dialah yang menulis buku tentang The Book of Satan. Tentu isinya itu adalah menjelekkan orang Kristen dan memutar balik kebenaran firman. Kejadian ini sampai seperti itu ada gereja setan. Karena siapa? Karena ulah orang-orang Kristen yang hidupnya menjadi batu sandungan. Kisah ini mengingatkan kepada kita, hati-hati perbuatan kita, perkataan kita. Kita ini disorot. Jangan sampai kita ini menjadi orang Kristen, menjadi batu sandungan. Tapi hari ini, mari, setiap kita, hamba Tuhan, ataupun jemaat Tuhan, kita harus menjadi berkat dalam kehidupan ini. Lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, kita harus menjaga kehidupan ini. Hati-hati. Hari ini kita belajar supaya kita jangan menjadi batu sandungan. Kita harus menjadi orang-orang yang melakukan firman. Karena Alkitab berkata, orang yang melakukan firman itu adalah orang-orang yang tidak menjadi batu sandungan. Alkitab berkata Tuhan, dia bilang, Alkitab berkata gini, bukan orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah. Tapi adalah orang-orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Alkitab mengingatkan pada kita, orang yang berseru Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah melayani pekerjaanmu? Bukankah aku sudah menyembuhkan orang yang sakit? Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Tapi orang yang bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga. Tapi orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan,
yang masuk dalam kerajaan sorga. Orang-orang yang melakukan firman ini adalah orang-orang yang tidak akan melemahkan orang lain lewat kehidupannya. Orang-orang yang melakukan firman adalah orang-orang yang tidak melukai hati orang. Orang-orang yang melakukan firman itu adalah God's blueprint. Kita ini menjadi serupa dengan Allah. Orang-orang yang melakukan firman, dia memiliki prinsip yang betul. Orang-orang yang melakukan firman, dia berjalan seturut dengan kehendak Allah. Dan orang-orang yang melakukan firman Allah, dia berkata, aku takut hidup dalam dosa. Orang-orang yang melakukan firman, dia mau hidup lebih sungguh-sungguh. Orang yang melakukan firman, tiap langkah dia menjaga langkah-langkahnya, kehidupannya, supaya dia boleh menjadi suratan Kristus. Hari ini kita belajar 3 hal, bagaimana untuk menjadi orang-orang yang dikenal Allah. Apakah kita sudah menjadi orang yang dikenal Allah? Atau kita masih belum menjadi orang yang dikenal Allah? Mari kita mau, bukan hanya menjadi orang Kristen, tapi kita mau menjadi orang Kristen yang mengenal Allah. Kita mau untuk dikenal Allah, dan kita mau memiliki pengetahuan yang benar. Jangan setengah-setengah. Kita mau memiliki pengetahuan yang benar, bahwa hidup itu anugerah. Kita mau mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita ini. Kita mau, dalam kehidupan kita mau berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, kita mau memiliki keyakinan yang teguh bahwa hanya ada satu Allah saja, satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Orang yang memiliki keyakinan ini, dia tidak mudah terpengaruh dengan omongan orang, dengan ramalan-ramalan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan yang memegang masa depannya. Yang ketiga, dia mau hidupnya menjadi berkat, tidak mau menjadi batu sandungan. Dia mau supaya lewat hidupnya, dia menjadi suratan Kristus. Firman Tuhan sudah mengingatkan pada kita, bukan seberapa banyak kita berdoa, bukan seberapa banyak kita melayani, bukan seberapa banyak kita pergi ke gereja, tapi Tuhan mau bahwa kita harus melakukan perintah-perintah dalam kehidupan kita. Melakukan perintah-perintahnya dalam kehidupan kita. Mari kita hari ini periksa dari diri kita. Apakah kita sudah melakukan perintah-perintah Tuhan? Kita mau supaya belajar untuk melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya pada waktu Tuhan datang nanti, Dia kenal dengan kita sebagai mempelai-mempelainya. Dan kita dipanggil, Dia berkata, hai sobatku yang setia, engkau telah setia dengan perkara-perkara kecil, maka engkau akan menerima berkat-berkat yang besar. Masuklah bersama-sama dengan aku dalam kesukaan Bapa di sorga. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.